Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya selama merawat unit satu ini, yaitu Mercedes-Benz C200W202. Jadi cerita singkat awal pertemuan saya dengan Benzi, yaitu tepatnya Desember 2019, unit ini datang ke Temanggung. Ya, sebelumnya unit ini posisi ada di Semarang, dan waktu dicek ke sana, alhamdulillah dari permesinan pun bagus, nggak ada jemper-jemperan, elektrikal juga masih bagus, masih original, nggak ada akal-akalan sama sekali. Habis itu interiornya, nah itu masih original Mercedes-Benz, interiornya ini fabric. Nah, dan karena itulah mobil ini diboyong ke Temanggung dengan mahar 50 juta untuk sebuah Mercedes-Benz C200W202 tahun 96 manual transmission. Nah, dan dari 2019 sampai sekarang ini udah 4 tahun saya bareng dengan mobil ini. Nah, akan saya bahas nanti keluh kesahnya seperti apa dan penggantian apa aja yang udah saya lakukan selama 4 tahun itu. Tapi kalau rincian biayanya nggak semuanya saya ingat, hanya beberapa aja yang saya ingat. Untuk di bagian depan, bumper depannya ini sudah diganti pakai punya AMG, lebih tepatnya style ala-ala C36 AMG. Nah ini, seperti ini kelihatan lebih sporty, tapi waktu dulu pas dapat, bumpernya nggak kayak gini, masih bumper pre-facelift dan yang trim klasik, artinya tidak ada list chrome di sini. Nah habis itu ini grillnya sudah pakai style modelnya S-Class W140, kalau bawaannya C-Class itu yang cuma garisnya 2 di sini dan tidak seperti ini. Tapi kalau menurut preferensi pribadi saya lebih suka yang style S-Class ini. Dan logonya pakai logo yang berdiri, biarpun pernah patah 2 kali, tapi seneng aja gitu lihat logonya gondal-gandil kayak gini dan berdiri tegak. Dan dari dalam waktu nyetir kelihatan banget dan mengingatkan bahwa oh, saya itu nyetir sebuah Mercedes. Sekarang saya akan buka kap mesinnya, dan ini cukup tricky untuk satu orang karena belum hidrolik. Buka seperti ini. Nah, untuk kuncian yang kiri kita tahan dulu. Nah, gantian yang kanan dibuka. Nah, diangkat seperti ini. Dan untuk mesinnya sendiri ini 2000 cc M111 4 silinder segaris yang bisa menghasilkan 134 horsepower dan torsi maksimal 190 Nm. Nah, tenaga dan torsi itu disalurkan ke 2 roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Nah, dan ini untuk peredamnya udah diganti karena yang bawaannya udah ngendoy, udah banyak yang sobek, dan ini udah 4 tahun pakai peredam ini. Dan overall untuk mesin ini ya cukuplah buat menggerakkan mobil sedan kecil yang rada gembrot ini untuk melaju di jalanan, untuk dipakai harian, untuk nanjak keluar kota. Ini udah cukup banget, 134 horsepower. Dan 134 horsepower di sebuah Mercedes-Benz itu nggak bisa disamakan kayak 130 horsepower di BMW maupun di mobil Jepang, karena tenaganya Mercy itu tidak meledak-ledak dalam penyalurannya, tapi smooth, santai. Saat dibutuhkan seperti ada terus dan datang terus gitu. Dan untuk menutupnya ini cukup dilepas yang kiri aja, ini nanti yang lain yang kanan ngikut. Simple, sendirian aja bisa, nggak perlu bantuan orang. Lanjut ke bagian samping. Jadi ini lampu seinnya udah diganti pakai yang US style. Jadi ada aksen oranye di sini, kelihatan cantik. Habis itu kita ke velgnya. Nah ini udah diganti pakai velg ring 18, modelnya Carlson 1/16. Ya ini velg multispoke dari Carlson ring 18. Nah untuk di depan pakai ban 20545 R18 dan yang di belakang 22540 R18. Nah ini juga udah diceperin. Dan tapi bagaimana rasa berkendaranya nanti akan saya spill pas kita jalankan mobil ini. Nah lanjut.
Untuk spion sendiri juga udah diganti. Ini bukan bawaannya W202. Udah saya ganti yang ada lampu seinnya biar kelihatan lebih modern. Dan spion ini memang jarang banget gitu. Bahkan banyak yang nanya waktu saya upload di Facebook, Om itu spionnya pakai spion apa kok? Jarang saya lihat. Saya pun nggak tahu karena ini stylingnya mirip punya W211, W203 dan W220. Tapi dipasang di W202 kok PNP dan ini tanpa perubahan sama sekali. Untuk list bodinya ini muter seluruh body udah diganti pakai yang elegance. Jadi kalau yang klasik bawaan trim klasik itu nggak ada list chrome-nya gini, kurang elegan dan biar senada aja sama bumper depan dan bumper belakangnya yang ada list chrome-nya juga. Nah untuk side skirt juga udah diganti pakai AMG juga style C36. Lanjut ke bagian belakang dan untuk bumper belakangnya ini juga udah diganti pakai bumper AMG style C36 dan ini part number. Nah, jadi bumper depan, side skirt sama belakang itu semuanya part number. Nah hanya minusnya yang di bumper depan itu dari pemilik sebelumnya pernah dibuat nabrak di bagian kiri dan di bagian kiri itu ada ukiran part numbernya, jadi ukiran itu ikut hilang. Tapi untuk yang bagian kanan masih plastik part number, hanya yang bagian kiri itu udah di repair pakai fiber. Nah lanjut untuk muffler tipnya ini custom sendiri, tapi modelnya dibuat mirip punya C36, bentuknya kotak gitu keluarannya dan ada dua, akan tetapi diameternya lebih panjang, lebih besar biar kelihatan lebih keren gitu, karena punya C36 itu lebih kecil dari ini dan kotaknya lebih persegi banget. Ini masih ada apa belok-belokan buletannya. Nah dan untuk di bagian belakang memang W202 yang pre-facelift itu simple banget. Nah kalau yang udah facelift, nah perbedaannya cuma di sini kayak ada semacam garis nyambung dari sini dan di bagian ini kayak ada detail kecil banget, itu kalau nggak dipegang itu nggak kerasa. Nah untuk bagian taillightnya ini udah pakai yang smoke sedikit, nah, karena yang model facelift itu memang taillightnya smoke, jadi ini diganti yang smoke. Sekarang kita buka bagasinya. Untuk di bagian bagasi sendiri sudah mengalami banyak banget perubahan, tapi memang ya ini cuma tambahan aja, kosmetik buat tempat naruh part-part audio. Nah di sini ada DSP Audison V10, terus ini Rockford Fosgate P1 subwoofernya, ya memang belum high end sih tapi tidak apa-apa. Dan di sebelah sini power juga ada Rockford Fosgate dan di sana ada juga. Nah jadi untuk settingan audionya ini saya milih yang SPM. Apa itu? Sing penting muni. Enggak, bercanda. Untuk tuningan audionya SQ, jadi sound quality lebih ya enak didengar aja gitu kalau di dalam dan nggak tembus sampai keluar. Nah ini karena dulu saya dapatnya ada stiker di samping bulat seperti ini, Mercedes-Benz W202 Club Indonesia. Nah karena ini usut punya usut, bekas anak klub, bekas unit punya anak klub, jadi diabadikan di sini untuk sebagai hiasan aja. Dan di bawah sini apa? Ada tempat ban serep sama dongkrak, cuma nggak mau saya buka karena memang rada sulit ngebukanya. Habis itu tersimpan juga apa? Aki di belakang sini bagian kanan. Dan khas Mercedes pada umumnya, jadi di sini ada segitiga pengaman. Jadi kalau misal mobil ini mogok, nah ini kita bisa naruh segitiga ini buat ngasih peringatan buat kendaraan di belakang kita. Nah ini memang sepele, tapi memang kadang banyak banget yang hilang dari unitnya dan ini masih ada. Sekarang saya akan coba masuk. Nah jadi seperti ini rasanya duduk belakang di sebuah Mercedes-Benz. Nah ini posisi berkendara saya, ini udah ditambahin apa partisi sama mama buat kalau naruh barang-barang di belakang. Nah dan ini posisi berkendara saya, tinggi saya 175 cm dan ini masih lega banget. Bentar, partisinya nggak bisa. Ini lega banget, masih ada sisa space segini dan headroom juga ya cukupan lah. Sama ini memang posisi duduknya bener-bener enak, bener-bener rebah banget. Bahkan seri 3 E36 dan E46 pun nggak serebah ini di belakang. Dan karena ya nilai jual Mercedes-Benz ya di situ, duduk belakang yang bener-bener nyaman. Nah di sini ada tunnel, ini wajar kan karena ini RWD yang cukup besar, dan kalau ke tengah ya
ya masih enak biarpun ini cukup dekat. Nah, tapi ini jarang banget mobilnya dipakai buat kapasitas penuh di belakang 3 orang, biarpun bisa, tapi jarang banget. Soalnya saya pakai ini lebih sering pergi sendirian, mentok juga cuma berdua doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang depan. Nah, posisi nyetirnya memang nyaman, akan tetapi pengaturannya sangat terbatas gitu. Bahkan ini nggak bisa tilt maupun teleskopik. Beda dengan E36 yang bisa ya biarpun tilt aja, tapi itu cukupan buat mengatur posisi berkendara yang enak. Habis itu khas Mercedes, kalau kalian sadar ini memang setirnya agak offset ke kiri sedikit, dan itu bertahan banget sampai C-Class yang generasi W206 sekalipun. Entah kenapa, alasannya apa, tapi ya kenapa gitu nggak di tengah sekalian seperti BMW ataupun mobil-mobil Jepang lainnya. Nah, terus di sini ini child locknya hilang, entah kemana saya enggak tahu. Nah, dan di bagian konsol tengah ini ada tempat buat naruh barang yang cukupan. Ya, ini saya taruh kacamata hitam di sini, biasa tak tinggal di dalam mobil. Habis itu di sini nggak ada handbrake. Karena apa? Handbrake-nya pindah ke kaki. Ya, jadi namanya bukan handbrake tapi parking brake. Dan untuk apa? Aksennya sendiri memang ini trim klasik. Jadi istilahnya ya trim yang paling trondolan lah. Minim wood panel, dan door trim di sini pun ini plastik biasa, Kalau yang di trim elegance, nah itu di bagian sini, nah itu kayu juga, kebanyakan memang rosewood. Nah, di sini kayu. Nah, di bagian sini juga ada wood panelnya. Dan kalau yang elegance ya itu lebih banyak wood panelnya karena mengedepankan unsur elegan, berbeda dengan klasik ini yang yes istilahnya trim ala kadarnya. Terus untuk kepraktisan, nah di sini ini nggak bisa buat naruh apa-apa, nggak bisa buat naruh botol minum kecuali benda-benda yang tipis aja kayak HP ataupun dompet. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini parking brake-nya ini kecil banget. Nah, jadi untuk rilisnya, nah di sini ada tuas, ini ditarik. Nah, kalau mau engage parking brake-nya tinggal diinjak. Nah, simple banget. Dan hal yang menyebalkan selain ini posisi setir yang rada ke kiri itu, nah ini yang udah double SRS ya, jadi selain di setir ada juga di bagian penumpang depan. Ini glove box-nya kecil banget, nggak bisa naruh apa-apa selain barang yang tipis-tipis. Ya, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita nyalakan Mercy ini dan kita bawa untuk jalan. Let's go. Ya, jadi untuk apa saja yang sudah saya lakukan di mobil ini, terutama untuk masalah apa servis ya, penggantian part ini itu, dan untuk modifikasi nggak bakal saya bahas rinciannya karena jatuhnya lebih mahal modifikasinya gitu. Nah, untuk pertama dulu habis dapat mobil ini itu langsung dibawa ke bengkel karena ya memang PR terbanyaknya itu dari sektor kaki-kaki. Nah, untuk total semuanya seingat saya dari dulu benerin kaki-kaki itu semuanya nyaris diganti, dari long tiarot, arm bushing dan tetek bengeknya itu, terus sama apa benerin tongkat transmisi yang udah rada kendor, itu total semuanya kaki-kaki baru semua. Habis itu ganti oli mesin, minyak rem juga dikoras, habis itu flashing radiator korok total ya, demi amannya. Itu totalan habis 11 jutaan. Nah, habis itu karena ini Mercedes-Benz yang C200 tahun 96 itu terkenal akan speedometernya yang suka ngasih kejutan alias suka rusak sendiri. Nah, itu karena memang ini generasi facelift nanggung, interiornya sudah ngikut yang facelift, tapi eksterior dan mesin masih ikut yang pre-facelift. Nah, karena itu juga speedonya yang awalnya tombol tengah di C180 dan C200 yang masih single SRS, nah di C200 yang double SRS ini pindah ke tombol samping, dan itu part numbernya keramat banget, bahkan kata teman-teman di grup pun juga iya, yang C200 speedometer 6047 itu sering error. Nah, itu pernah mati total
Itu tahun 2020 awal kalau nggak salah ingat. Nah itu beli Speedonya itu hitungannya dapat harga murah cuma 4 juta. Nah, karena memang rata-rata buka harganya di 5 juta sampai 6 juta. Nah itu aslinya bisa diakalin. Kalau kata temen di grup ada dua opsi. Yang pertama rewiring, disamakan wiringnya dengan apa? Yang C180 tombol tengah, atau di upgrade ke AMG yang tombol samping sekalian. Nah jadi itu. Habis itu waktu saya dulu kena COVID tahun 2020 bulan November, nah ini mobil dibawa ke bengkel buat dicek, dan businya diganti dari yang biasa ke iridium. Setelah itu, dulu ini mobil ruang mesinnya sering kemasukan tikus, nggak cuma tikus kecil tapi tikus werok. Nah itu pernah nggak saya cek dulu waktu mau starter, dan langsung tak nyalain, itu baling-baling di kipas, ya di kipasnya itu patah semua. Nah itu terus apa, pecahnya kemana-mana, ngantem ya kap mesinnya, terus rumah fan-nya itu juga rusak. Itu diganti pakai copotan, harganya lupa saya berapa. Kalau kipasnya nek nggak salah itu 150 ribuan kipasnya doang, kalau rumah kipasnya itu nggak tahu berapa. Udah habis itu saya tak ingat-ingat lagi kalau ini lampu juga udah diganti pakai LED karena bawaannya itu halogen, dan buat sekarang kurang terang banget karena ini juga udah pakai kaca film dari Solar Guard yang kegelapannya itu 40%. Jadi perlu lampu yang lebih terang gitu biar saya di dalam ngelihatnya juga jelas. Nah oke, habis itu kalau nggak salah tahun 2023 itu bulan, kalau nggak Februari, bulan Maret, nah itu kompresor AC-nya yang ngambek. Jadi udah minta diganti karena waktu AC dinyalakan itu malah membebani mesin, tapi kebangetan sampai mesinnya mati gitu. Nah itu pas dibuka udah brol, udah rusak. Nah, itu udah waktunya, karena waktu dibongkar pun juga kompresornya ya kelihatan udah 10 tahunan lebih gitu nggak diganti. Dan itu diganti baru satu set kompresor, kondensor, sama dryernya. Itu pakai, itu tak suruh yang tukang AC-nya yang nyariin, itu buat kompresornya dapat Nipo Denso, terus kondensornya dapat merek Nissan apa-apa itu, pokoknya yang PNPK W202 itu totalan habis 5.700.000. Ya overall cuma itu sih penggantian yang apa saya lakukan ke mobil ini. Oke, sekarang akan saya review bagaimana pengalaman berkendara, bagaimana feel berkendara dengan Mercedes ini. Ya, biarpun udah diceperin sampai sebegitu cepernya, tapi surprisingly ini masih nyaman buat apa, kelas mobil yang sudah pakai velg ring 18 dengan ban aspek rasio tipis gitu. Yang di depan tadi seperti yang saya bilang cuma 45 dan yang belakang 40. Tapi surprisingly masih aman lewat sambungan jalan, dan bumpy road pun nggak terlalu parah geredeknya. Nah ini karena memang suspensinya pun sudah bener-bener di luar nalar kalau ini, padahal cuma buat sedan kompak biasa. Tapi di depan udah independen, depan belakang independen, dan yang di depan udah double wishbone, yang belakang udah multilink. Nah, itulah kenapa memang beda banget kenyamanannya dengan rivalnya, yaitu BMW E36 yang di depan masih pakai MacPherson, akan tetapi di belakangnya sama, yaitu udah multilink. Tapi kalau di E36 itu belum independen. Nah jadi independen itu maksudnya apa? Nah, jadi ini tak langsung contoh aja ya, misal ngantem jalan berlubang pakai mobil ini, kok yang kena lubangnya itu cuma di kanan depan, nah yang geredek cuma kanan depan aja. Jadi yang bagian kiri depan, kanan belakang, dan kiri belakang itu nggak kerasa sekali geredeknya, cuma di kanan depan krek udah. Nah karena memang nilai jual dari sebuah Mercedes kan kenyamanan, jadi di kaki-kaki pun benar-benar dipikirkan, diberi
spek yang bagus untuk memang menunjang kenyamanan ini. Ya. Dan terus untuk posisi berkendaranya, nah kan biarpun setirnya rada offset ke kiri dikit, tapi pas dikendarai ya nggak ada perubahan apapun, nggak ada perbedaan apapun, tetap nyaman dan nggak bikin tangan pegel gitu, meskipun ini ya emang rada offset ke kiri dikit posisi setirnya. Ya selain itu, biarpun mobil ini termasuk sedikit lebih besar untuk masuk ke kelas sedan kompak, bahkan dimensinya pun ini lebarnya lebih lebar 4 cm dari BMW E36, dan untuk panjangnya sendiri mobil ini totalan 4,6 meter. Nah kan tetapi mobil ini ditunjang dengan radius belok dan juga radius putar yang sangat-sangat bagus. Ini beloknya itu bisa patah banget. Bahkan saya kan pernah nyoba E36 dan E46, itu beloknya nggak bisa sepatah Mercy ini. Dan radius putarnya pun kecil banget, sehingga putar balik pun nggak terlalu ngalang-ngalang keluar, nggak terlalu lebar. Jadi bisa kecil banget. Nah itu yang membuat mobil ini ya termasuk enak buat dikendarai, biarpun nilai jual Mercedes itu kenyamanan kalian duduk di belakang. Nah, dan hal itu juga yang bisa membuat mobil ini lincah banget masuk ke jalan-jalan kecil, masuk ke gang-gang kecil, karena bisa manuver dengan benar-benar patah. Untuk tariannya ya biarpun ini Mercedes-Benz, respon mesinnya tidak se meledak-ledak BMW, tapi kalau ditarik ini gigi 2 ya ada tenaganya, cuma memang respon mesinnya lemot. Ya entah ya, bahkan untuk yang V8 non performance pun juga seperti ini, tarikannya rada lambat, tidak meledak-ledak seperti BMW. Tapi kalau di versi AMG-nya saya kurang tahu, tapi kemungkinan besar pasti tarikannya juga ganas. Karena ya performance, kalau ini kan untuk versi non performance. Dan dengan transmisi manual, ya aslinya buat transmisi itu menyesuaikan kebutuhan ya. Karena saya tinggal di Temanggung yang mana kontur jalannya itu ya naik turun, banyak tanjakannya, jadi lebih kompatibel yang manual gitu daripada yang matic. Padahal ya orang-orang kalau beli Mercy pasti nyari nyaman, pilih yang matic. Tapi karena ya, faktor kebutuhan tiap orang beda-beda, jadi manual atau matic kalau berdasarkan preferensi saya sendiri sama aja. Tinggal menyesuaikan tempat tinggal. Kalau misal kalian tinggalnya di kota yang mana kontur jalannya cenderung datar, nah itu matic enak banget kalau pakai Mercy. Maticnya bener-bener smooth, asalkan sehat ya. Itu perpindahan giginya kalau sehat bener-bener nggak kerasa kalau maticnya Mercy. Dan kalau yang manual ya aslinya nyaman-nyaman aja, cuma bedanya kan kita harus ngopling. Suara klaksonnya pun masih ningrat, berwibawa sekali. Dan untuk masalah handling, memang itu bukan keunggulan sebuah Mercy tua, apalagi W202. Ya biarpun mobil ini lebih agile, enak buat di setir sendiri, tapi handlingnya nggak sedirect BMW. Yang mana BMW kan memang slogannya the ultimate driving machine dengan tambahan sheer driving pleasure-nya, yang berarti yaitu enak, nyaman buat dikendarai, fun to drive buat dikendarai. Tapi berbeda dengan Mercy ini yang mana lebih mengutamakan kenyamanan sehingga handlingnya halus. Berbeda dengan BMW yang jiwanya bisa dibilang ya sporty, enak buat disetir sendiri dan memanjakan drivernya gitu. Dengan kalau di E36 itu memang dashboardnya benar-benar driver oriented, jadi semuanya mengarah ke driver, dekat banget, buat mencet tombolnya nggak perlu effort. Namun berbeda dengan Mercy ini yang ya dashboardnya flat, datar, dibuat serapi mungkin, seminimalis mungkin, dan seelegan mungkin. Karena memang ya karakter Mercy kan memang di situ. Jadi kalau kita nuntut Mercy tua biar sporty, ya nggak bisa. Bahkan versi
AMG dari SL, dari C-Class pun juga nafas eleganya menonjol gitu. Berbeda dengan BMW yang mana sporty banget sejak lahir. Dan memang itu nilai jual Mercy, dan pendekatan mereka ke konsumen juga seperti itu. Mereka menawarkan ya, mobil yang elegan, mobil yang nyaman. Berbeda dengan BMW yang memang dari dulu digandrungi oleh anak muda dengan ya rasa berkendara yang benar-benar fun gitu. Ya, sekarang saya akan coba bawa Mercy ini ke gang sempit. Jadi kalau ngetes mobil cuma di jalan raya itu kan udah terlalu biasa. Sekarang saya akan coba bawa Mercy ini ke jalan sempit. Ya, ini gangnya sempit banget. Cuma muat buat satu mobil. Ya, dan ini manuvernya sekali jadi. Bahkan saya coba E46 dan E36 pun nggak bisa sekali jadi di jalan ini. Dan apakah mobil ini pernah mogok ataupun overheat pas tak bawa jalan jauh ataupun buat dalam kota, buat harian? Jawabannya nggak pernah. Nah, waktu tak bawa pertama keluar kota yang jauh itu ke Cirebon, alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali, overheat enggak, mogok juga enggak. Habis itu yang kedua Temanggung Jakarta PP pulang pergi nyetir pakai ini. Nah, itu di jalan juga nggak mogok, nggak overheat juga. Padahal itu persiapannya minim banget, cuma ngecek sistem pendinginannya aman apa enggak, bersih apa enggak, dan juga ngebersihin rem doang pas ke Jakarta itu. Karena memang waktunya mendadak dan nggak cukup mau check up menyeluruh ataupun bongkar total, itu nggak cukup banget. Jadi cuma itu alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Dan kemarin waktu tak pakai buat touring bareng W202 Jogja ke Jambore Nasional Mercy di Solo itu juga alhamdulillah nggak mogok. Karena cerita tiap touring dari teman-teman W202 itu biasanya mesti ada yang mogok. Tapi alhamdulillah pas itu saya maupun mobil yang lainnya nggak mogok sama sekali. Untuk konsumsi bensin, ya memang jujur saya nggak pernah mikir masalah konsumsi bensin karena ya 2000 cc 4 silinder. Ya meh ngarep seirit Avanza ya nggak bisa gitu kan kasarannya. Tapi kalau memang ya pakai perhitungan, pernah tak hitung-hitung dalam kota itu antara 18 sampai 19 masih bisa. Dulu pernah waktu pulang dari Cirebon itu full tol dari, kalau nggak salah saya masuk di tol Pejagan, habis itu keluar dari tol Bawen ke Temanggung. Nah, itu tak hitung-hitung bisa 1:15,4. Nah, itu waktu zaman pertama masih 9.000. Nah, biarpun sekarang Pertamax harganya udah 13.400, ini minumnya Pertamax, always Pertamax, RON 92. Dan entah kenapa kalau saya bandingin antara bensin ini minum Pertalite sama minum Pertamax, entah kenapa jauh lebih hemat pakai Pertamax daripada Pertalite, dan tarikannya jauh lebih enak. Nah, itulah kenapa buat bensin ini minumannya selalu tak kasih Pertamax. Jadi untuk beberapa hal yang buat saya menyebalkan di mobil ini, yang pertama posisi setirnya yang agak ke kiri sedikit. Nah, itu aslinya nggak ada efek apa-apa, cuma ya rada mengganggu aja di pikiran gitu. Habis itu glove boxnya yang kecil banget karena ya keduselan SRS-nya itu. Habis itu memang praktikalitinya rada kurang gitu. Bahkan tempat-tempat di door trim ini pun buat nyimpen botol minum nggak bisa, hanya bisa buat barang-barang kecil dan botol-botol yang kecil. Seukuran mil kuat botol itu pokoknya, seukuran segitu itu. Tapi untuk hal yang menyenangkan soal mobil ini merujuk ke kendaraan saya pribadi ya. Itu memang biarpun ceper tapi masih nyaman hitungannya, karena nggak gemblot, dia nggak terlalu keras. Habis itu posisi nyetirnya
Nah ini biarpun nggak seperti E36 yang mana benar-benar kita dikungkung dan rasanya sporty banget, bisa lebih rendah daripada ini, akan tetapi tetap ini posisi nyetir yang ergonomis. Dan selain itu penopang pahanya ini bisa diatur-atur, jadi bisa dapat posisi yang pas, posisi yang enak, posisi yang rileks. Nah setelah itu duduk belakangnya, ya dulu saya pernah disetirin terus nyoba duduk di belakang, itu bener-bener enak banget. Padahal ini cuma sekelas C-Class yang artinya sedan compact, tapi udah nyaman banget gitu di belakang. Nggak kebayang kalau E-Class ataupun E-Class S-Class-nya sekalian tuh seperti apa nyamannya. Nah habis itu ini mesin tarikannya biarpun lemot, akan tetapi tenaganya selalu ada gitu kalau dibutuhkan. Nggak semeledak-ledak BMW, akan tetapi tenaganya ini ada terus. Apalagi kalau udah di jalan tol, nah itu bener-bener enak banget, stabil banget ini mobil. Nah, habis itu ada radius belok dan radius putarnya yang sangat-sangat memanjakan. Putar balik nggak takut gagal, mau belok ke gang sempit juga nggak takut, nggak muat gitu. Jadi bagaimana kesimpulan dari pengalaman berkendara dengan Mercedes-Benz C-Class W202 ini? Ya, jadi biarpun handlingnya nggak se-direct BMW, nggak se-fun to drive BMW, dan juga tenaganya begitu diinjak pedalnya nggak langsung melesat gitu, tapi cenderung naiknya pelan-pelan, akan tetapi mobil ini tetap worth it buat dan nyaman. Enak juga buat dibawa sendiri, disetir sendiri selain kita duduk di belakang. Karena ya biarpun dimensinya kalau buat sedan kecil tergolong ya sedikit lebih besar, akan tetapi dengan radius putar yang kecil dan bisa belok sampai nyaris bener-bener belok patah banget, nyaris 90 derajat. Nah ini bikin mobil ini semakin enak, dan kita nggak takut buat membawa mobil ini ke gang sempit sekalipun. Tadi udah tak buktikan kan, tak bawa masuk ke gang sempit, dan untungnya itu masuk gang sempit cuma bisa satu mobil dan sekali manuver aja kalau pakai ini. Sedangkan pas pakai E36 sama E46 ke gang tadi itu perlu 2 kali manuver, jadi belok mundur dikit belok lagi baru bisa masuk. Dan apakah saya nyaman dan puas gitu nyetir Mercy ini? Ya puas, karena ini memang worth it banget buat disetir sendiri, termasuk sedan kecil kan, nggak seperti E-Class, nggak terlalu kedodoran gitu misal mau disetir sendiri, dan juga nyaman. Biarpun nyamannya itu lebih ke ya nyaman dalam artian yang sesungguhnya, bukan nyaman disetir sendiri gitu, karena ya itulah Mercedes, lebih fokus ke kenyamanan dibanding fun to drive, apalagi untuk yang Mercy tua seperti ini. Ya, jadi apakah saya puas dalam memelihara Mercedes-Benz C200 W202 ini selama 4 tahun? Ya, untuk kesannya memang bahagia sekali dan super, karena ini mobil, biarpun mobil satu-satunya yang ada di rumah dan mobil pertama saya, tapi nggak pernah rewel yang berat-berat, nggak pernah rewel sama sekali. Bahkan saya nyervis ini ke bengkel pun jarang. Dan pertama kali punya mobil langsung megang mobil merek Eropa gitu ya, rasanya cukup bangga bisa kuat 4 tahun merawat mobil yang seperti ini. Karena dari pengalaman beberapa orang pun setahun 2 tahun udah nggak kuat dengan ragatnya alias biayanya. Akan tetapi alhamdulillah dikasih rezeki oleh Gusti Allah untuk bisa terus merawat kendaraan ini. Dan apakah ada keinginan untuk dijual? Rasanya enggak, daripada jual mending saya nambah baru lagi aja. Nah, karena ini memang banyak banget kenangannya selama 4 tahun, karena adanya bensin juga saya jadi belajar soal otomotif, terutama roda 4, belajar tentang Mercedes-Benz, belajar tentang BMW, dan ya menemani juga pas saya awal-awal merintis pengen jadi pelaut gitu. Nah, dan kalau misal saya pengen nambah merek apa yang bakal saya beli, nah,
Karena saya pernah nyoba E36 dan E46, jadi nggak jauh-jauh dari merek BMW. Apalagi hati saya condong ke E36 untuk jadi mobil kedua saya. Ya, karena apa? Pernah nyoba W202, berarti punya keinginan untuk nyoba rivalnya juga, yaitu E36. Sekian aja untuk video konten Benzi kali ini tentang sejarah saya dan pengalaman saya selama 4 tahun memelihara Mercedes-Benz. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share video ini, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke Instagram Autodisay di auto.disay. Jangan lupa juga main ke Instagram pribadi saya di levin.odyssey. Sekian dari saya, nantikan konten berikutnya. Ciao.